Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai PSAK 50. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Sabrina Aisyah Putri dengan NIM 2019-70110. Yang kedua ada Rika Yolanda dengan NIM 2019-70112. Yang ketiga ada Ainer Jauza dengan NIM 2019-70114. Lalu ada saya, Tania Risa Ramadanti dengan NIM 2019-70115. Yang terakhir ada Fatia Nur Sabita dengan NIM 2019-70116. Lalu selanjutnya terdapat agenda kami. Yang pertama ada instrumen keuangan, yang kedua ada penyajian instrumen keuangan, yang ketiga ada ilustrasi. Saya Tania Risa Ramadanti dengan NIM 2019-70115 akan mempresentasikan atau membahas perkembangan pengaturan instrumen keuangan. Yang pertama ada PSAK lama sampai dengan tahun 1998, itu menggunakan PSAK 50 terkait akuntansi investasi efek tertentu. Selanjutnya ada PSAK revisi 2006 menggunakan PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian, dan pengungkapan. Lalu yang terakhir ada PSAK revisi 2010 yaitu menggunakan IAS 1 Januari tahun 2009 dengan PSAK 50 sebagai penyajian. Selanjutnya, terdapat akuntansi yang mengatur instrumen keuangan, yaitu ada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. PSAK 50, 55, dan 60 sama-sama mengatur mengenai perlakuan akuntansi instrumen keuangan. Namun masing-masing standar tersebut itu memiliki ruang lingkup yang sedikit berbeda. Saya akan membahas yang PSAK 50. Yang pertama itu ada definisi. Maksudnya itu definisinya dan klasifikasi instrumen keuangan, yaitu ada aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Yang selanjutnya ada pemisahan liabilitas dan ekuitas. Maksudnya itu ada perbedaan antara liabilitas keuangan dan ekuitasnya. Selanjutnya ada instrumen keuangan majemuk. Maksudnya itu adalah akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk. Selanjutnya ada saham treasury, bunga, dividen, kerugian atau keuntungan. Maksudnya adalah akuntansi untuk pembelian kembali saham dan saham treasury. Yang terakhir, saling hapus atas aset dan liabilitas. Maksudnya adalah saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangannya. Selanjutnya ada PSAK 55 yang membahas mengenai definisi dan klasifikasi, derivatif melekat, pengakuan dan pengertian pengakuan, lalu ada pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, dan reklasifikasi, dan penurunan nilai, yang terakhir ada lindung nilai. Selanjutnya, PSAK 60 itu membahas mengenai tingkat pengungkapan berdasarkan kelas, signifikansi instrumen terhadap kinerja, sifat dan cakupan risiko, dan ada analisis sensitivitas. Selanjutnya mengenai PSAK 50 revisi tahun 2014. Yang pertama itu ada tujuan, ruang lingkup, dan definisi. Tujuan pernyataan ini itu adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah
kontrak tersebut itu adalah instrumen keuangan dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Lalu ada definisi, definisinya itu terkait definisi instrumen ekuitas, instrumen keuangan, dan nilai wajar. Yang kedua ada penyajian. Yang pertama ada liabilitas ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham yang diperoleh kembali, lalu ada saham dividen kerugian dan keuangan, lalu ada saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang selanjutnya ada pedoman penerapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 50. Yang terakhir ada contoh ilustrasi. Ini hanya untuk melengkapi dan bukan merupakan bagian dari PSAK 50. Selanjutnya mengenai tujuannya. Tujuan PSAK 50 itu menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini itu melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55, lalu pengungkapan informasi dalam PSAK 60. Selanjutnya itu membahas mengenai ruang lingkup dalam PSAK 50. Instrumen keuangan kontrak pembelian dan penjualan item keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah instrumen keuangan itu diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama berdasarkan PSAK 15, lalu ada hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja, itu berdasarkan PSAK 24, lalu ada kontrak asuransi, namun berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi, jika PSAK 55 ini mensyaratkan untuk mencatat kontrak derivatif itu secara terpisah. Lalu selanjutnya ada instrumen keuangan dalam ruang lingkup kontrak asuransi berdasarkan PSAK 62, yang terakhir mengenai instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Selanjutnya membahas mengenai klasifikasi instrumen keuangan dalam PSAK 50. Definisi dari instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangannya itu meliputi kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Lalu liabilitas keuangannya itu meliputi kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Lalu yang terakhir itu ekuitas. Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya terkait instrumen keuangan. Setiap kontrak yang menambah nilai itu ada aset keuangan entitas, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas entitas lain. Lalu di sini terdapat aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual atau hak yang berdasarkan kontrak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Lalu untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas, atau kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri.
Lalu, instrumen non-derivatif itu yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menerima instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dalam jumlah yang bervariasi. Lalu, instrumen derivatif itu yang akan atau bisa diselesaikan selain melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Lalu terdapat liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang dapat berupa kewajiban yang berdasarkan kontrak atau kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Selanjutnya, kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan suatu instrumen non-derivatif yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam jumlah yang bervariasi. Lalu ada instrumen derivatif yang akan atau bisa diselesaikan selain melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, saya Sabrina Aisyah Putri, NIM 2019-70-110. Selanjutnya, saya akan membahas definisi nilai wajar. Nah, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, selanjutnya itu penyajian liabilitas dan ekuitas. Nah, penerbitan instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, yang kedua aset keuangan, yang ketiga itu instrumen ekuitas. Nah, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Nah, selanjutnya penyajian liabilitas dan ekuitas. Nah, instrumen ekuitas hanya jika kedua berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk yang pertama itu ada menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Dan yang kedua itu mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Nah, selanjutnya yang B itu jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Jadi instrumen tersebut merupakan yang pertama itu ada non-derivatif. Non-derivatif itu yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dan bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas atau selanjutnya yang kedua itu derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Selanjutnya, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Nah, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau
Executable instrument adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat kejadiannya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang, atau kematian, atau bisa juga purna karya dari pemegang instrumen. Nah, kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Nah, ini tuh bisa diklasifikasikan juga sebagai instrumen ekuitas jika memiliki beberapa fitur seperti yang pertama itu memberikan hak kepada pemegang bagian prorata atas aset neto entitas pada saat likuidasi. Yang kedua itu instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh instrumen lain. Yang ketiga itu jumlah arus kas yang diharapkan didasarkan secara substansial pada laba rugi perubahan aset neto. Selanjutnya, penyerahan pada pihak lain saat likuidasi. Nah, instrumen keuangan termasuk kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkan kepada entitas lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi. Nah, kewajiban timbul karena likuidasi pasti terjadi dan berada di luar kendali atau tidak pasti terjadi namun berdasarkan opsi dan pemegang instrumen. Nah, ini juga dapat diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu fitur memberikan hak bagian prorata aset neto entitas. Yang kedua itu instrumen berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Nah, yang ketiga itu seluruh instrumen berada pada kelas subordinat instrumen lain harus memiliki kewajiban kontraktual identik untuk menyerahkan bagian prorata aset neto pada saat likuidasi. Selanjutnya, reklasifikasi instrumen. Nah, mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas. Nah, ini tuh sejak tanggal ketika instrumen memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang ditetapkan. Nah, entitas mereklasifikasikan instrumen keuangan sejak tanggal ketika instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur atau memenuhi kondisi di paragraf tersebut. Contohnya, jika entitas menebus seluruh instrumen tanpa opsi jual yang diterbitkan dan setiap instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang masih beredar memiliki seluruh fitur dan memenuhi semua kondisi yang ada. Maka entitas mereklasifikasikan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual sebagai instrumen ekuitas dari tanggal ketika entitas menebus instrumen tanpa opsi jual. Selanjutnya itu penyelesaian kontingensi. Jadi, instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Ini tuh maksudnya kontingensi. Nah, ada beberapa instrumen dengan penyelesaian kontingensi adalah liability keuangan, kecuali jika yang pertama itu bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi adalah tidak sah. Nah, yang kedua, penerbit dapat disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban hanya dalam kondisi penerbit dilikuidasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Inair Jauza dengan NIM 2019-70114 akan membahas tentang pilihan penyelesaian. Nah,
Di pilihan penyelesaian ini, jika instrumen keuangannya bersifat derivatif atau diselesaikan dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, maka jika keuangan derivatif itu memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaiannya, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. Nah, contohnya itu opsi saham yang memberi pilihan kepada penerbit untuk menentukan penyelesaian secara neto dengan kas atau dengan mempertukarkan sahamnya dengan sejumlah kas. Nah, selanjutnya penyelesaian kontingensi seperti yang telah dijelaskan oleh Sabrina. Oleh karenanya instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan bagi penerbit, kecuali jika yang pertama bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi yang mensyaratkan penyelesaian secara kas atau melalui penyerahan aset keuangan lain, atau jika tidak, untuk menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut berupa liabilitas keuangan. Itu merupakan tidak sah atau not genuine, atau penerbit disyaratkan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kas atau dengan penyerahan aset keuangan lain, atau jika tidak, untuk menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut merupakan liabilitas keuangan hanya dalam kondisi penerbit dilikuidasi, atau instrumen tersebut memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 13 dan 14. Selanjutnya, instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagaimana liabilitas keuangan, aset keuangan, ataupun instrumen ekuitas, sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Nah, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, serta memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, yang merupakan instrumen keuangan majemuk. Nah, dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu liabilitas keuangan, merupakan perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan yang kedua instrumen ekuitas, yaitu opsi beli yang memberikan hak pada pemegang saham pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, kemudian saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury akan dikurangkan dari ekuitas. Nah, selanjutnya jika ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, ataupun pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut, itu dia tidak diakui dalam laba rugi. Nah, sedangkan saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Nah, untuk nilai saham treasury yang dimiliki akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan.
Selanjutnya ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Nah, bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan akan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas akan didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas setelah dikurangi pajak penghasilan. Nah, biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas akan dicatat sebagai pengurang ekuitasnya tentunya setelah dikurangi pajak yang terkait. Selanjutnya, pajak dividen, yaitu pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Nah, entitas umumnya akan menanggung berbagai biaya dalam penerbitan atau perolehan kembali instrumen ekuitasnya. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas setelah dikurangi dampak dari pajak penghasilan. Sepanjang biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan transaksi ekuitas. Namun akan diabaikan jika tidak dapat diatribusikan secara langsung. Biaya transaksi ekuitas yang diabaikan tersebut nantinya akan diakui sebagai beban. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Fatia Nur Sabita dengan NIM 2019-70116. Di sini saya akan menjelaskan tentang saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika entitasnya itu saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan, liabilitas, dan keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan arus kas masa depan yang diharapkan entitas dari penyelesaian dua atau lebih instrumen keuangan terpisah. Jika entitas memiliki hak untuk menerima atau membayar suatu jumlah neto dan berintensi untuk merealisasikannya, maka entitas tersebut hanya memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas keuangan. Dalam keadaan lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara terpisah satu sama lain dan konsisten dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu sumber daya atau sebagai kewajiban entitas. Selanjutnya, dalam akuntansi, untuk mentransfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas terkait. Kita bisa lihat di dalam PSAK 55 revisi tahun 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Lalu, entitas mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam PSAK 60 tentang instrumen keuangan pengungkapan pada paragraf 13B sampai 13E. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang saling hapus. Untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus harus tidak kontingent atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut. Keadaan yang pertama itu di mana situasi bisnis yang normal, lalu keadaan yang kedua ini di mana peristiwa kegagalan, lalu keadaan yang terakhir di mana peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang
saling hapus. Kriteria bahwa entitas memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Yang pertama ini ada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk saling hapus disampaikan pada saat yang bersamaan untuk dilakukan pemrosesan. Lalu setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk diproses, para pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyelesaian. Lalu, tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk berubah. Selanjutnya, aset dan liabilitas yang diagungkan dengan efek akan diselesaikan dengan pengalihan efek atau sistem yang sejenisnya. Sebagai contoh, pengiriman dibandingkan dengan pembayaran. Sehingga jika pengalihan efek gagal, pemrosesan piutang atau hutang terkait dan sekuritasnya diagungkan juga akan gagal, dan akan sebaliknya. Selanjutnya, setiap transaksi yang gagal, sebagaimana diuraikan dalam huruf D atau sebelumnya, akan disampaikan kembali untuk diproses sampai transaksi yang gagal tersebut diselesaikan. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan melalui institusi penyelesaian yang sama. Sebagai contoh, bank penyelesaian, bank sentral atau penyimpanan efek sentral yang terdapat fasilitas kredit intraday. Lalu yang terakhir ini pada tanggal penyelesaian untuk setiap pihak dan dapat dipastikan bahwa fasilitas kredit intraday akan dipertimbangkan jika diagungkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pedoman aplikasi. Yang pertama ada kontrak forward membeli atau menjual saham. Di sini ada kas untuk kas, yaitu untuk penyelesaian neto dengan kas. Ada saham untuk saham, penyelesaian neto dengan saham. Lalu ada kas untuk saham, penyelesaian fisik bruto. Lalu terakhir ada pilihan penyelesaian. Lalu di sini selanjutnya ada pembelian. Aplikasi selanjutnya ada pembelian atau penerbitan opsi beli saham, pembelian atau penerbitan opsi jual saham, entitas tanpa ekuitas atau ekuitas tertentu, pemisahan instrumen keuangan majemuk saat pengakuan awal, lalu pemisahan instrumen keuangan majemuk yang memiliki fitur derivatif melekat ganda, lalu yang terakhir pembelian kembali instrumen. Selanjutnya di sini ada contoh 1 dan 2 tentang kontrak berjangka pembelian dan penjualan saham. Di sini ada tanggal-tanggal asumsi. Yang pertama itu ada tanggal kontrak, lalu ada tanggal jatuh tempo. Yang pertama itu tanggal kontraknya itu pada tanggal 1 Februari tahun 2021, lalu tanggal jatuh temponya itu 31 Januari 2022. Harga pasar per lembar saham pada 1 Februari 2021 yaitu Rp100, lalu harga pasar per lembar saham pada 31 Desember 2021 itu sebesar Rp110, lalu harga pasar per lembar saham pada 31 Januari 2022 itu sebesar Rp106, lalu fixed forward price yang harus dibayar ketika 31 Januari 2022 itu sebesar Rp104. Nilai kini dari forward price pada 1 Februari 2021 yaitu sebesar Rp100. Jumlah saham berdasarkan kontrak berjangka itu 1.000. Nilai wajar kontrak berjangka pada 1 Februari 2021 itu tuh Rp0. Nilai wajar kontrak berjangka 31 Desember 2001 itu sebesar Rp6.300. Nilai wajar kontrak berjangka pada 31 Januari 2022 yaitu sebesar Rp2.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kas untuk kas, yaitu penyelesaian neto dengan kas. Kontrak pembelian berjangka atas saham akan diselesaikan neto secara tunai, yaitu tidak ada saham milik entitas yang diserah terimakan dalam menyelesaikan kontrak ini. Pada 1 Februari 2021, entitas A menyepakati sebuah kontrak dengan entitas B untuk menerima pembayaran sejumlah nilai, yaitu sejumlah nilai wajar dari 1.000 saham biasa entitas A
yang beredar sampai dengan 31 Januari 2022 dengan menyerahkan kas sejumlah Rp104.000 atau 104 per sahamnya. Jadi kita kali Rp104 ini dikali 1.000. Nah, itu pada tanggal 31 Januari 2002. Lalu kontrak tersebut akan diselesaikan neto secara tunai. Entitas A akan mencatat jurnal sebagai berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Rika Yolanda dengan NIM 2019-70112. Jadi, jurnal itu yang pertama. Pada 1 Februari 2002, harga per lembar saham ketika kontrak ditandatangani pada 1 Februari 2002 adalah Rp100. Nilai wajar awal kontrak berjangka pada 1 Februari 2002 adalah 0. Jadi, tidak ada ayat jurnal yang dibutuhkan karena nilai wajarnya itu derivatif atau sama dengan 0. Dan tidak ada kas yang dibayarkan atau yang diterima. Selanjutnya itu, pada tanggal 31 Desember 2002, harga pasar per lembar saham meningkat menjadi Rp110. Akibatnya nilai wajar kontrak dijangka meningkat menjadi Rp6.300. Rp6.300 ini dapatnya dari yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi dia ada dua jurnal, yaitu jurnal pembelian dan penjualan. Kalau jurnal pembelian itu akunnya aset forward pada keuntungan senilai Rp6.300. Kerugian pada liabilitas berjangka nilainya sama, yaitu Rp6.300. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2003, pada 31 Januari 2003, harga pasar per lembar saham turun menjadi Rp106. Nilai wajar dari kontrak berjangka adalah Rp2.000 atau Rp106 dikali 1.000 dikurang Rp104.000. Rp104.000-nya ini diambil dari yang sebelumnya teman saya jelaskan. Pada hari yang sama, kontrak tersebut diselesaikan neto secara tunai. Entitas A berkewajiban untuk menyerahkan Rp104.000 kepada entitas B, dan entitas B berkewajiban menyerahkan Rp106.000 kepada entitas A. Jadi entitas B harus membayar selisih sebesar Rp2.000 kepada entitas A. Jadi Rp2.000-nya itu dari selisih yang tadi Rp106.000 dikurang Rp104.000. Jurnal juga ada 2. Sebelumnya Rp4.300 ini didapatnya itu yang di dalam jurnal ini Rp4.300-nya didapatnya itu dari Rp6.300 dikurang Rp2.000. Jadi jurnalnya itu untuk pembelian kerugian pada aset forward yaitu Rp4.300 seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dapatnya itu dari Rp6.300 dikurang Rp2.000. Yang kedua itu ada kas pada aset forward, itu jumlahnya Rp2.000. Di jurnal penjualan yaitu liabilitas forward pada keuntungan yaitu Rp4.300 dan liabilitas forward pada kas yaitu besar Rp2.000. Selanjutnya saham untuk saham atau penyelesaian neto dengan saham. Asumsi yang digunakan sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang kas untuk kas atau penyelesaian neto dengan kas, dengan pengecualian bahwa penyelesaiannya itu dilakukan secara neto dengan saham. Ayat-ayat jurnal yang dibuat entitas A sama dengan butir penyelesaian neto dengan kas, kecuali untuk mencatat penyelesaian kontrak berjangka. Seperti contohnya itu pada tanggal 31 Januari 2003 kontrak diselesaikan neto dengan saham. Entitas A berkewajiban menyerahkan sahamnya yang bernilai Rp104.000 kepada entitas B, dan entitas B berkewajiban menyerahkan saham entitas A senilai Rp106.000 kepada entitas A. Jadi, entitas B harus menyerahkan
Jadi entitas B harus menyerahkan saham senilai 2.000 kepada entitas A atau sama dengan 18,9 lembar saham. Dapatnya itu dari 2.000 dibagi Rp106. Untuk mencatat penyelesaian kontrak di jangkanya itu ada 2 akun. Yang pertama di jurnal pembelian yaitu ekuitas pada aset forward yang berjumlah 2.000. Di penjualannya juga liabilitas forward pada ekuitas sebesar 2.000. Selanjutnya itu kas untuk saham atau penyelesaian fisik bruto. Asumsi yang digunakan sama dengan asumsi pada A dengan pengecualian bahwa penyelesaian akan dilakukan dengan penyerahan kas dan saham entitas A yang nilai dan jumlahnya telah ditetapkan. Harga per lembar saham yang harus dibayar oleh entitas A setelah 1 tahun ditetapkan sebesar Rp104. Entitas A berkewajiban membayar Rp104.000 secara tunai kepada entitas B, dan entitas B berkewajiban menyerahkan 1.000 lembar saham kepada entitas A setelah 1 tahun. Entitas A mencatat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Februari untuk mencatat kewajiban penyerahan Rp104.000 setelah 1 tahun yang dibukukan sesuai nilai wajarnya yaitu Rp100.000 yang didiskonto menggunakan tingkat bunga yang disesuaikan. 31 Desember 2002 untuk membukukan bunga yang telah menjadi beban yang dihitung menggunakan metode bunga efektif atau liabilitas pada nilai pelunasan atau penembusan saham. Nah, jurnalnya itu di pembelian ekuitas pada liabilitas sebesar 100.000. Yang kedua, beban bunga pada liabilitas sebesar 3.660. Tidak ada jurnalnya. Selanjutnya, pada 31 Januari 2003 untuk membukukan bunga yang telah menjadi beban yang dihitung menggunakan metode bunga efektif atas liabilitas pada nilai pelunasan atau penembusan saham untuk mencatat penyelesaian kewajiban penembusan saham entitas A secara kas, yaitu di pembelian beban bunga pada liabilitas sebesar Rp340. Yang kedua, liabilitas pada kas yaitu sebesar Rp104.000. Di bagian penjualan itu kas pada ekuitas sebesar Rp104.000. Utang yang dapat dikonversi. PT ABC menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi 2.000 lembar pada awal tahun 2001. Obligasi tersebut berjangka waktu 3 tahun dan dijual sebesar nilai nominalnya yaitu Rp1.000 per lembar. Bunga 6% dibayarkan di muka setiap tahunnya. Tiap obligasi dapat dikonversikan setiap saat hingga saat jatuh temponya menjadi 250 lembar saham biasa. Ketika obligasi tersebut diterbitkan, tingkat bunga pasar untuk utang sejenis tanpa hak konversi sebesar 9%. Jadi komponen liabilitas itu harus diukur terlebih dahulu. Nah, habis itu selisih antara hasil yang diterima dengan nilai wajar komponen liabilitas dialokasikan sebagai komponen ekuitas. Nilai wajar komponen liabilitas dihitung menggunakan tingkat bunga diskonto 9%. Nah, bentuknya seperti ini. Nilai sekarang dari pokok obligasi 2 juta yang harus dibayar dalam 3 tahun adalah Rp1.544.367. Nilai wajar dari bunga sebesar Rp120.000 yang harus dibayar di muka setiap tahunnya selama 3 tahun, Rp303.755.000. Total komponen liabilitas Rp848.122, komponen ekuitas Rp151.878, dan hasil penerbitan obligasinya adalah Rp2 juta. Dan jurnalnya itu kas pada utang obligasi kas sebesar 2 juta, pada utang obligasi Rp1.848.122, pada agio saham ekuitas konversi Rp151.878
Rp151.878. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menontonnya.